Pemirsa, kebijakan New Normal akan mulai diterapkan di sejumlah wilayah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kesiapan daerah dalam menghadapi pola hidup normal baru di tengah pandemi virus corona. Nah, saat ini kita sudah terhubung via Skype dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat sore, Pak Ganjar. Ya, selamat sore. Pak Ganjar, sehat ya, Pak Ganjar? Alhamdulillah. Pak Ganjar, kita tahu sejumlah daerah ini akan segera mulai menerapkan new normal. Tidak semua daerah, namun beberapa daerah. Nah, bagaimana dengan Jawa Tengah sendiri, Pak? Ya, sudah beberapa waktu lalu kami menyampaikan pada kawan-kawan bupati, wali kota untuk latihan dulu. Saya juga coba cek gitu kan, kalau yang dari pemerintah tidak terlalu sulit ya, tinggal perintah mereka jalan. Cuman jalannya nanti seperti apa, protokol-protokol kesehatannya mesti disiapkan. Yang kedua ada di pabrik-pabrik, lalu ada di pasar, baik itu pasar modern, mall maupun pasar tradisional mesti ditata. Dan jauh sebelum itu kita sudah latihan dulu, maka dulu pernah viral penataan pasar tradisional yang ada di Salatiga, kota Salatiga waktu itu. Nah, ini sebenarnya persiapan-persiapan. Justru hari ini yang kami belum bisa menyelesaikan, kalau kemudian ini normal baru mau dilakukan dalam waktu pendek, sistem transportasinya seperti apa? Hari ini masukan yang sudah muncul kepada saya, naik sepeda aja Pak gitu. Tapi kan tidak semua bisa naik sepeda kalau mereka jaraknya agak jauh kan. Nah ini yang perlu latihan. Saya kok lebih belum memilih new normal baru, tapi latihan untuk membiasakan diri dalam kehidupan baru. Selalu membawa masker, di sakunya atau di tasnya selalu ada hand sanitizer, dia melakukan kontrol diri dengan selalu menjaga jarak, selalu hidup sehat. Itu kebiasaan yang coba kita lakukan. Sehingga kemarin kita melihat beberapa industri, ada mebel, ada industri rokok, ada industri tekstil, coba lihat mereka sudah juga menyiapkan itu. Tapi kita belum memberlakukan. Latihan atau pemanasan conditioning ini menjadi penting untuk persiapan menuju normal baru. Oke, lantas sempat beredar bahwa rencananya tanggal 7 atau tanggal 8 kalau nggak salah, Pak. Apakah ada pertimbangan faktor yang memang belum memenuhi syarat hingga tenggat waktu tersebut tidak terjadi new normal, mungkin diundur? Enggak, saya belum kasih waktu kok untuk Jawa Tengah. Belum ada cerita itu. Jadi begini, kami melihatnya bukan sisi waktu ya, kami tidak melihat dari sisi SK, terus kapan akan berlaku, tapi kami melihat dari berapa dari tim kami yang setiap akhir minggu itu, mereka ilmuwan, mereka para dokter, mereka para ahli, itu membaca kurva. Kurvanya sekarang memang sudah mulai melandai, beberapa sudah mulai turun, terus kemudian ada kota Tegal, kota Rembang, kemarin sempat 0 begitu. Jadi, tapi itu tidak menjamin karena ini bukan daerah yang free, yang bebas, yang pulau sendiri. Mereka masih berhubungan dengan yang lain. Nah kalau yang lain juga masih tinggi, dibuka kan bahaya juga. Makanya kemudian kita latihan. Ukurannya adalah seberapa turun kurva itu, sehingga kurvanya itu betul-betul sudah turun ekstrim sampai hampir di dasar. Sehingga kita yakin betul kalau turunnya ekstrim, penambahannya sudah tidak nampak, dan waktunya cukup berjalan beberapa waktu, ini tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda untuk kita bisa melakukan normal baru. Itu pun nanti akan bertahap, tidak semuanya dibuka. Kemarin saja Mas, ini libur 3 hari ya, itu tempat pariwisata di tempat kelahiran saya, di Tawangmangu, Lereng Lawu sana, wah orang berbondong-bondong, iya itu kan bahaya. Nah, bagaimana cara mengatur itu Pak, biar Pak Ganjar tidak harus terus-terusan datang dan sidak supaya masyarakat aware. Bagaimana Pemprov Jateng sendiri mensadarkan masyarakat, mendisiplinkan masyarakat? Ada banyak sebenarnya kawan-kawan bupati, wali kota sampai tingkat kades ya, seluruh perangkat ini kita bekerja. Ya tugas kita kan sebagai pemerintah untuk menyiapkan itu, berpartner dengan kelompok-kelompok masyarakat kan, masyarakat sipil kan mesti diajak. Ulama, tokoh agama, semua yang bisa punya pengaruh mesti kita ajak untuk bicara. Maka kemarin Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah sudah menyiapkan rapat dengan kami. Insya Allah kalau nggak antara lusa saya kira. Lusa kita akan rapat untuk menyiapkan itu bagaimana di rumah ibadah, di tempat ibadah. Kalau sidak, kalau berkunjung, kalau melihat, itu hukumnya wajib. Wajib itu untuk saya sendiri, untuk kepala daerah wajib. Karena itulah yang bisa kita lihat untuk memastikan bagaimana pelaksanaannya.
jangan sampai nanti ini cerita normal baru tapi tidak ngantri. Oke. Pagi tadi saya mendapatkan umpama nih video yang ada di Bandara Ahmad Yani di Semarang. Mereka ternyata sudah ada penerbangan. Mereka nggak rapi-rapi amat barisnya. Bahaya kan yang seperti ini. Nah yang seperti ini dikontrol. Merubah perilaku itu kontrolnya mesti ketat. Sampai betul-betul masyarakat sadar. Seperti dulu loh, waktu Indonesia nggak terbiasa orang naik kendaraan pakai helm ya. Sepeda motor pakai helm. Dulu helmnya itu dicopot, ditaruh di tangki. Saya masih ingat waktu itu SMA saya kan. Dan kemudian sekarang udah terbiasa. Naik motor langsung pakai helm, langsung dikunci, pakai ceklik dan sebagainya. Itu SOP. Nah yang seperti itulah kebiasaan yang kita pastikan. Oke, Pak, Tegal ini menjadi salah satu, mungkin satu-satunya kali ya, kota di Jawa Tengah yang sudah melaksanakan new normal. Nah, bagaimana dia bisa menjadi contoh buat kota-kota lain di Jawa Tengah? Kemarin sih komunikasi dengan saya sedang menyiapkan, persiapannya hampir semua kabupaten kota sama sebenarnya. Karena kota Tegal kan PSBB ya kemarin, terus kemudian dibuka. Pada saat mau dibuka saya ingetin betul, semangatnya udah bagus, ya mau menjalankan bagus. Tapi waktu mau dibuka, itu mau ada penyemprotan disinfektan melalui udara. Waduh, ini kalau dihirup bisa bahaya. Kita komunikasi sama Pak Wali Kota. Pak Wali Kotanya bagus, bisa bekerja sama bagus, Pak Wakilnya juga bagus. Mereka aktif, akhirnya batal. Mau ada kembang api, saya minta jangan itu jadi kerumunan. Terus dibatalkan. Beliau minta izin, Pak pantainya saya buka, jangan. Itu loh di Miami di Amerika, semua langsung dibuka, main di pantai semua pakai masker dan sebagainya, bahaya. Jangan. Ini tidak berarti PSBB selesai itu pintunya dibuka seperti garis finish terus kemudian orang berbondong-bondong, tidak itu. Jadi sebenarnya di Kota Tegal saya memperingatkan, oke, PSBB Anda selesai, Anda siapkan masyarakat, Anda lakukan kontrol, edukasi terus-menerus, karena akan ada ancaman. Ancamannya dari mana? Dari kabupaten kiri kanan. Itu yang tadi saya katakan. Hati-hati betul gitu kan. Hati-hati betul. Ingat loh Korea ya. Begitu dibuka, terus kemudian kejadian ditutup lagi. Artinya kita tidak bisa begitu saja selesai terus kemudian alhamdulillah tugas saya sudah selesai, kita free, bebas. Enggak begitu. Oke, nah sejauh ini bagaimana sih Pak penanganan COVID-19 di Jawa Tengah? Apalagi kita tahu informasinya bahwa Semarang tiba-tiba angkanya melonjak. Iya, sebenarnya kita seperti daerah lain ya, kan kita klaster-klaster penularannya sebenarnya kita sudah tahu semua, mulai dari awal sampai sekarang. Dan itu kita evaluasi. Harian kawan-kawan memberikan informasi itu dan semua terbuka, semua punya website untuk diakumulasikan perkembangan dari masing-masing cerita penanganannya. Dan kemudian kami ada tim yang menganalisis, terus kemudian kita buat catatan-catatan. Maka setiap minggu itu kita evaluasi, terus kemudian kita lakukan tindakan. Sudah kurang lebih 1 minggu ini, begitu laporannya ada beberapa titik-titik yang meningkat, langsung semuanya kita dorong, mana titik kemarin yang membuat outbreak itu. Langsung semua di rapid test, lakukan tracing dan seterusnya. Kota Semarang kemarin udah melandai, udah bagus Mas. Tiba-tiba kita temukan di pasar. Lagi-lagi pasar. Maka saya sampaikan kepada kawan-kawan, tuh kan ya, begitu pasar kita tidak disiplin, tidak kita tata, yang terjadi seperti itu. Ya sudah pasarnya kita tutup, kita semprot disinfektan, kosongin dulu, terus kemudian sekarang kita latih. Maksud saya itu yang mesti dilakukan. Nah sekarang kita kerjasama antara kabupaten dengan provinsi. Biasanya kalau sudah begitu saya kontak dengan kawan-kawan di WA grup kita atau saya telepon langsung. Terus kemudian dia menyampaikan kira-kira butuh bantuan apa dari kami. Kami butuh bantuan 1, 2, 3, 4. Oke kita besok kirim ya, langsung kita kerjakan. Wah sekarang kerjakan. Ayo yang itu kemudian dari rapid test massal. Ayo tiap hari patroli operasi penggunaan masker, operasi. Jadi sebenarnya itu yang bisa dilakukan untuk pencegahan ya. Di samping tentu sudah ada level desa mereka melakukan kontrol-kontrol yang cukup lama ya dilakukan ini. Oke Pak, saya ingin menanya satu hal spesifik soal pendidikan Pak. Ini banyak daerah yang sudah ingin berencana untuk membuka sekolah seperti itu. Nah kira-kira Jateng sendiri gimana Pak? Kalau nggak salah Wali Kota Solo mengusulkan untuk di tahun depan sesuai dengan awal tahun anggaran. Nah kira-kira apakah itu memang solusi yang baik Pak menurut Bapak?
Ada beberapa alternatif kok sebenarnya. Sama sebenarnya mau sekolah kayak mau tempat Kantor, ya. pemerintahan kayak mau apa perdagangan, industri, pabrik semuanya, pasar-pasar. Syaratnya itu harus melihat kurva. Oke. Harus ke sana syaratnya. Kalau kemudian daerahnya sudah turun, bagus silakan ya. Kalau belum ya daring dulu. Tapi menyiapkan diri itu penting. Jangan sampai nanti siapkan besok 1 minggu kelabakan enggak. Kalau saya perintahkan semua hari ini, coba cek semua sekolahan siap-siap. Nanti simulasi Anda seperti apa. Sudah muncul pikiran, Pak kita uji dulu yuk. Umpama 1, 2, 3 kelas gitu, terus kemudian kita atur jaraknya, kita uji coba seperti apa kondisinya. Kalau belum yakin ya daring dulu. Daring dulu. Katakan kalau Wali Kota Solo, Pak Rudi mengusulkan nanti aja di awal tahun ajaran dan itu di awal tahun depan umpama, maka itu saya kira cara waktu yang paling Aman. paling aman ya, karena kita masih punya waktu beberapa bulan untuk bisa menyiapkan dalam waktu yang panjang. Saya kira itu bagus gitu. Oke, Pak, ada tidak deadline yang ditetapkan baik oleh Pemprov atau mungkin bahkan dari Pak Presiden sendiri terkait dengan pelaksanaan new normal di Jawa Tengah? Tidak. Tidak. Pak Presiden sangat demokratis dan Pak Presiden tahu persis waktu kami komunikasi dengan beliau disampaikan, monggo daerah boleh mengambil inisiatif sesuaikan dengan kondisi kurva masing-masing. Kalau turunnya sudah drastis, kami tidak perlu memerintah. Bupati, gubernur, wali kota boleh mengambil inisiatif. Jadi sebenarnya tanggung jawab sama Presiden diberikan kepada kita. Nah kita ambil tanggung jawab itu, terus kemudian kita menggunakan protokol kesehatan, gunakan para intelektual, sajikan data dengan baik, baru kita mengambil tindakannya juga dengan baik. Yang ini saya kira kesempatan yang cukup bagus diberikan Presiden kepada kita sehingga fungsi otonomi daerahnya bisa menjadi berjalan dengan baik begitu ya. Baik, terakhir Pak, banyak sekali pro kontra jelang penerapan new normal. Nah, pesan Anda untuk masyarakat Indonesia khususnya buat mereka yang berada di Jawa Tengah? Kalau orang Jawa Tengah saya bilangnya begini, ojo ke susu, ya, jangan tergesa-gesa. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan melihat seberapa peningkatannya, berapa orang yang sudah sehat, bagaimana kondisi rumah sakit. Normal baru tidak berarti kemudian kita hanya besok normal baru, enggak loh ya. Ada tatanan baru yang harus diikuti, kita mesti melakukan kontrol diri yang baik, kita mesti siapkan backup rumah sakit yang cukup nantinya, obat yang cukup, perawat yang cukup, dan seterusnya, tenaga kesehatan yang cukup, agar seandainya terjadi apa-apa, kita siap betul untuk menangani itu. Jadi ada plan A, plan B, plan C, kita siapkan lebih lengkap, lebih komprehensif. Kalau itu sudah siap, maka silakan tuh. Kalau tidak, jangan dulu. Baik, terima kasih Pak Ganjar atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Petang pada hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore, terima kasih. Ya.